Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okita Haryani Putri, NIM 2020104101, kelas S3. Baiklah, video ini merupakan suatu bentuk pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hana Pertiwi SSC. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mudharabah, murabahah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang mudharabah, murabahah, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Penjelasan yang pertama yaitu tentang mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pemilik harta atau biasa disebut dengan sahibul mal menyerahkan hartanya kepada pihak lain atau mudharib untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi kepada pemilik harta dan pengelola harta sesuai dengan kesepakatan di awal. Sementara itu, jika rugi, kerugiannya hanya dibebankan kepada pemilik harta. Akad murabahah dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, mudharabah mutlaqah, yaitu usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini, pemberian modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Adapun rukun mudharabah yaitu orang yang berakad, modal, yang ketiga sigot ijab dan kabul. Contoh mudharabah yaitu sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Sahibul mal memberikan uang untuk memodal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 4/7. 4% keuntungan untuk sahibul mal dan 7% untuk keuntungan mudharib. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya yaitu akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Adapun rukun dan syarat akad murabahah, yang pertama yaitu pihak yang berakad atau dalam bahasa Arab disebut al-aqidain. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan, mahallul akad. Yang ketiga yaitu tujuan akad, maudhu'ul akad. Contoh akad murabahah adalah ada seorang pedagang, kita sebut sebagai A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta seorang agen si B untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang akad wakalah. Wakalah dapat diartikan dengan memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, di mana yang memberikan kekuasaan sedang tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Contoh wakalah yaitu seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain yaitu seorang terdakwa mewakilkan urusannya kepada pengacaranya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu akad kafalah. Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Rukun dan syarat kafalah yaitu sigot
kafalah, ijab dan kabul. Yang kedua itu makful bihi, objek tanggung jawab, kafil yaitu penjamin, ma'luf anhu, tanggung jawab, makful lahu, penerima hak tanggung jawab. Adapun jenis-jenis kafalah yaitu kafalah bin nas, merupakan akad memberikan jaminan kepada atas diri atau personal kuaranti. Yang kedua yaitu kafalah bil mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas sebagai bank untuk memberikan jaminan kepada para pihak nasabahnya dengan imbalan free tertentu. Yang selanjutnya yaitu kafalah bital taslim. Jenis kafalah ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang selanjutnya yaitu kafalah al-munajazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kafalah al-mu'allaqah, yaitu bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik boleh industri, perbankan maupun asuransi, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Contoh kafalah yaitu Dina akan membuat usaha ayam bakar namun belum mempunyai modal, sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya. Agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang akad hiwala. Hiwala adalah istilah dari kata tahwul, artinya berpindah, atau tahwil berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwala adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Adapun rukun dan syarat hiwala. Pertama yaitu muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Yang kedua yaitu muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak hutang. Yang ketiga yaitu muhal alaih, yaitu sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Yang selanjutnya yaitu hutang yang diakadkan. Adapun contoh dari hiwala adalah si Ahmad meminjam uang 2.000 kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki hutang kepada Cepot dengan jumlah yang sama yaitu 2.000. Dan ketika Ahmad menagih utangnya kepada Bobby berkata, si Cepot memiliki utang sejumlah 2.000 kepadaku dan engkau dapat menagih kepadanya. Pertanyaan kedua, jelaskan apa itu istisnah dan salam serta perbedaan dan persamaan dan berikan contohnya. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, dan penjual. Rukun-rukun istisna adalah satu yaitu produsen atau pembuat barang yang menyediakan bahan bakunya. Yang kedua yaitu pemesan atau pembeli barang. Yang ketiga yaitu proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan. Yang keempat itu harga, dan yang kelima itu ijab dan kabul. Adapun contoh istisna yaitu contoh pakaian. Apabila Anda ingin pakaian kostum sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya, Anda ingin memesan baju sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Akad salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Rukun dan syarat salam yaitu orang yang berakad, ijab dan kabul, uang panjar dan barangnya. Adapun contoh akad salam yaitu jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan atau transaksi pembeliannya. Uang ditransfer oleh pembeli saat pesanan, kemudian barangnya akan dikirim oleh penjual. Perbedaan
istisna dan salam. Barang yang diakadkan sudah jadi atau ready, tetapi saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Sedangkan akad istisna yaitu barang yang diakadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Adapun persamaan akad istisna dan akad salam yaitu sama-sama akad jual beli. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.